Saat matahari mulai tenggelam di balik hutan tropis Vietnam, bayangan konflik yang membara di Asia Tenggara mulai menarik perhatian dunia. Bagi rakyat Vietnam, ini bukan hanya perang antar ideologi. Ini adalah perang untuk bertahan hidup. Tapi bagi Amerika Serikat, ini adalah panggung global untuk menghentikan laju komunisme yang dianggap mengancam dominasi demokrasi Barat. Akar konflik ini tumbuh dari penjajahan Prancis yang telah lama menindas rakyat Vietnam. Setelah kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah, bangsa ini terbelah. Di utara berdiri pemerintahan komunis di bawah Ho Chi Minh, dan di selatan, pemerintahan yang disokong Barat. Ketegangan meningkat, hingga akhirnya meledak menjadi perang besar yang melibatkan salah satu negara adidaya dunia. Amerika datang dengan keyakinan mutlak bahwa kekuatan militer dan teknologi akan memenangkan segalanya. Tapi mereka tidak menghadapi musuh biasa. Yang mereka hadapi adalah rakyat yang menyatu dengan tanah, air, dan hutan mereka sendiri. Seorang petani bisa menjadi prajurit, seorang ibu bisa menjadi informan, dan sebuah desa bisa menyimpan jebakan mematikan. Di tengah panasnya politik global dan strategi militer, ada satu hal yang terlupakan, bahwa perang ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang tekad. Dan tekad rakyat Vietnam telah ditempa oleh ratusan tahun penderitaan. Ketika pasukan Amerika menjejakkan kaki di tanah Vietnam, mereka datang dengan keyakinan penuh. Kemenangan hanya soal waktu. Seragam mereka bersih, senjata mereka canggih, dan moral mereka tinggi. Tapi semua itu mulai luntur begitu mereka memasuki hutan-hutan lebat yang tak memberi ampun. Disinilah konflik berubah wajah. Bukan lagi perang terbuka di medan luas, melainkan perang gerilya yang menghantui setiap langkah, setiap napas. Viet Cong, pasukan gerilya dari Vietnam Utara dan para simpatisan di selatan, bukanlah musuh biasa. Mereka tak punya markas besar, tak punya seragam resmi. Mereka menyatu dengan desa-desa, berbaur dengan rakyat biasa. Mereka menggali terowongan bawah tanah yang membentang sejauh mata tak bisa membayangkan. Membangun perangkap mematikan dari bambu dan racun. Dan menyerang dengan kecepatan kilat sebelum kembali menghilang ke dalam kegelapan hutan. Setiap anak kecil bisa menyembunyikan bom. Setiap wanita tua bisa jadi informan. Mereka mulai kehilangan rasa percaya, bahkan terhadap rakyat yang katanya mereka lindungi. Para komandan militer Amerika yang terbiasa dengan peperangan konvensional, mulai kewalahan menghadapi medan dan musuh yang begitu fleksibel. Operasi demi operasi dilakukan, dari penyisiran desa sampai pemboman besar-besaran. Tapi hasilnya selalu sama, hilangnya nyawa, tapi tidak pernah kepastian. Dan di balik semua itu, moral pasukan mulai retak. Perang ini menjadi konflik antara dua dunia yang tidak setara. Satu mengandalkan teknologi dan kekuatan, yang lain mengandalkan tanah, waktu, dan kehendak untuk bertahan hidup. Ketika Amerika resmi mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, perang Vietnam berubah dari konflik lokal menjadi mimpi buruk global. Jet-jet tempur menjelajahi langit, menjatuhkan bom napalm yang membakar segalanya tanpa ampun. Pepohonan, rumah, bahkan tubuh manusia. Desa-desa terbakar, anak-anak menangis dalam ketakutan, dan asap pekat menutupi matahari. Bagi tentara Amerika, perang ini bukan hanya soal senjata, tapi medan hutan yang tak dikenali. Jebakan Viet Cong yang datang diam-diam lalu menghilang tanpa jejak. Mereka menghadapi musuh yang tak terlihat, namun sangat mengenal tanah dan cuaca. Di balik semua strategi dan teknologi militer canggih, Amerika mulai merasa asing dan terperangkap di tengah perang gerilya yang brutal. Di tengah hutan belantara itu, rasa percaya diri para serdadu mulai berubah menjadi kelelahan dan paranoia. Mereka dikirim untuk menang, tapi setiap hari justru menyaksikan kekalahan kecil demi kekalahan kecil, baik secara fisik maupun mental. Dan dari sanalah runtuhnya moral mulai terlihat. Sementara perang terus berkecamuk di belantara Vietnam, gelombang protes mulai membakar jalan-jalan di Amerika Serikat. Anak-anak muda, mahasiswa, bahkan veteran yang baru pulang dari garis depan mulai menyuarakan penolakan. Mereka menyaksikan saudara dan teman-teman mereka dikirim ke perang tanpa arah yang jelas, hanya untuk pulang dalam peti mati atau tidak pulang sama sekali. Gambar-gambar di televisi,
Tubuh anak kecil hangus terbakar, desa-desa di bumi hanguskan, prajurit menangis dalam lumpur, menghantam nurani publik. Vietnam tak lagi terasa seperti perjuangan melawan komunisme. Perang ini tampak lebih seperti mimpi buruk yang diciptakan oleh ego politik dan kesombongan militer. Para pemimpin di Washington mulai goyah. Dukungan terhadap perang melemah dan kepercayaan pada pemerintah runtuh. Amerika, yang selama ini digambarkan sebagai pahlawan dunia, kini tampak seperti raksasa bingung yang menghancurkan lebih dari yang ia selamatkan. Sementara itu, tentara yang bertugas di Vietnam mulai merasakan betapa mereka telah menjadi pion dalam permainan kekuasaan. Mereka tak hanya menghadapi peluru Vietcong, tapi juga kebencian dari negerinya sendiri. Ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal harga diri yang terinjak, idealisme yang dihancurkan oleh realitas, dan pertanyaan menyakitkan yang terus bergema. Mengapa mereka dikirim ke neraka ini sejak awal? Kekalahan Amerika tidak datang dalam satu ledakan besar, melainkan perlahan-lahan, seperti bangunan megah yang retak di setiap sudutnya hingga akhirnya roboh. Perang Vietnam menunjukkan bahwa teknologi canggih dan kekuatan militer tidak mampu menaklukkan kehendak rakyat yang berjuang dengan tekad dan kesabaran. Viet Cong dan pasukan Vietnam Utara tak pernah punya pesawat tempur canggih atau bom pintar, tapi mereka punya keyakinan dan penguasaan atas tanah mereka sendiri. Hutan adalah sekutu mereka, kabut adalah perisai, dan waktu ada di pihak mereka. Saat Amerika akhirnya menarik mundur pasukannya, Saigon jatuh ke tangan komunis. Gambar helikopter yang mengangkut orang-orang dari atap kedutaan Amerika menjadi simbol kekalahan. Dunia menyaksikan raksasa itu pergi dengan kepala tertunduk. Tak hanya kehilangan ribuan nyawa, Amerika juga kehilangan moral, kepercayaan publik, dan reputasi global sebagai bangsa yang tak terkalahkan. Namun, yang paling hancur bukan hanya negara, melainkan para prajurit muda yang pulang dalam sunyi. Mereka membawa luka yang tak terlihat, trauma, rasa bersalah, dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Banyak dari mereka tidak pernah benar-benar kembali meski tubuh mereka ada di rumah. Jiwa mereka tertinggal di medan perang yang tak pernah memaafkan. Perang Vietnam adalah luka terbuka dalam sejarah modern, bukan hanya bagi Vietnam, tapi juga bagi Amerika dan dunia. Ia mengajarkan bahwa kekuatan tanpa pemahaman hanya membawa kehancuran. Ia mengingatkan bahwa keberanian sejati bukan selalu soal maju menembus peluru, tapi kadang tentang berani mengakui kesalahan, tentang mendengar suara nurani, dan tentang memilih kemanusiaan di atas harga diri politik. Dari reruntuhan desa, dari nyala napalm, dari kabut hutan yang menyimpan jeritan diam, dunia belajar bahwa perang bukan hanya soal strategi dan senjata, ia soal manusia. Tentang bagaimana satu keputusan di meja rapat bisa menghancurkan ribuan hidup, dan bagaimana ketidakpahaman terhadap budaya, sejarah, dan hati rakyat bisa menjadi bencana yang tak terbayangkan. Jika Anda merasa kisah ini menggugah dan ingin terus menyelami sisi gelap dan terang sejarah dunia dari sudut pandang yang jujur dan manusiawi, jangan lupa untuk subscribe ke Biografi Kilat, karena di balik setiap konflik besar, selalu ada kisah pribadi yang layak untuk dikenang, bukan untuk diulang.